Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau bedah nih pemikiran salah satu orang yang paling sering dibicarakan lah di dunia Bitcoin, Michael Saylor. Betul. Kita lihat dari wawancara panjang dia sama Saifedian Emus, jadi kayak rangkuman 4 tahun pengalamannya gitu ya. Dia nyebutnya lulus dari Universitas Bitcoin. Iya, istilahnya menarik ya, Universitas Bitcoin. Dan sumber kita kan transkrip wawancara itu ya. Yo, misi kita kali ini kita coba saring nih. Apa sih inti strateginya dia? Terus gimana kinerjanya dibandingin aset-aset lain? Sama pandangannya ke depan gimana? Nah, itu dia. Siap-siap aja, mungkin ada beberapa hal yang bikin kita mikir ulang strategi investasi kita sendiri nih. Iya, dan ini bukan sekedar apa ya, ringkasan doang. Kita coba pahami logikanya. Kenapa MicroStrategy kok bisa gitu ngalahin pasar? Bahkan Bitcoin-nya sendiri. Itu dia pertanyaannya. Terus, apa dasar dia berani pinjem uang buat beli Bitcoin? Dan modal jangka panjangnya itu loh. Cukup berani. Mari kita gali sama-sama. Oke, mulai dari performa dulu ya. Saylor kan masuk ke Bitcoin buat MicroStrategy itu Agustus 2020. Betul. 4 tahun kemudian, pas wawancara ini, nilai perusahaannya itu loncat. Dari sekitar 1,2 miliar dolar, jadi 25 miliar dolar. Gila ya. Itu naik 20 kali lipat. Angka yang, ya ampun, fantastis banget. 20 kali. Dan kalau kita bandingin ya, sejak Agustus 2020 sampai pas wawancara itu, MicroStrategy yang naik 964%. Wow. Itu ngalahin bukan cuma pasar kayak S&P 500 ya, yang naiknya cuma 66%. Jauh banget. Tapi juga ngalahin saham teknologi yang lagi panas-panasnya, Nvidia. Nvidia di periode itu naik 940%. Kalah tipis. Kalah sama MicroStrategy. Iya, dan yang paling penting, ngalahin Bitcoin itu sendiri, yang naik 387%. Padahal aset lainnya kayak emas cuma naik 25%, perak 3%, obligasi malah minus 16%. Kelihatan banget bedanya Bitcoin sama aset tradisional. Padahal kan, kata Saylor, target awal mereka itu ya udahlah nyamain kinerja Bitcoin aja udah bagus. Mm-mm. Terus kok bisa perusahaan yang beli Bitcoin kinerjanya malah lebih tinggi dari Bitcoin itu sendiri? Gimana ceritanya? Nah, jawabannya kata seller sih simple. Cuma 2 kata, lebih banyak Bitcoin. Lebih banyak Bitcoin? Maksudnya? Jadi, mereka nggak cuma beli pakai uang kas yang ada, tapi mereka aktif cari cara buat nambah terus kepemilikan Bitcoinnya. Terutama lewat yang dia sebut leverage cerdas. Lever cerdas. Ini nih yang menarik. Oke, masuk ke tesis investasinya. Iya. Jadi diamati nih, selama 4 tahun terakhir itu, Bitcoin kasih return tahunan rata-rata ARR ya istilahnya. RR oke, rata-rata keuntungan per tahun lah ya. Betul. Itu sekitar 45–55%. Angka ini buat seller bukan cuma angka biasa. Terus? Dia jadiin ini semacam patokan pribadi dia. Untuk apa yang dia anggap tingkat pengembalian bebas resiko. Ini agak radikal sih. Tunggu, bebas resiko kok 45–55%? Biasanya kan surat utang negara gitu yang dibilang bebas resiko. Nah, itu dia. Bedanya seller. Dia pakai patokan Bitcoin. Artinya gini, kalau ada tawaran investasi lain, itu harus bisa kasih return di atas 45–55% per tahun. Tanpa nambah resiko, baru dianggap menarik sama dia. Wah, kalau patokannya segitu tinggi, ya susah cari lawan dong. Ya, hampir nggak ada. Makanya, konsekuensinya apa? Menurut logika dia, satu-satunya langkah yang, kutip ya, rasional, itu ya cari cara biar dapat lebih banyak Bitcoin. Caranya? Itu tadi, pinjem uang fiat, yang bunganya kan jauh lebih rendah ya, anggaplah 5–8% setahun. Terus uang pinjaman itu dipakai beli Bitcoin, yang returnnya diharapkan jauh lebih tinggi. Oke. Pinjem uang bunga rendah, beli aset, return tinggi. Secara teori masuk akal, tapi kan resiko. Nah, ini dia. Saylor keras banget soal ini. Dia bedain banget antara leverage cerdas sama leverage buruk. Bedanya gimana? Leverage cerdas versinya dia itu pinjamannya harus jangka panjang. Bunganya relatif rendah. Dan yang paling penting, jaminannya itu bukan Bitcoinnya langsung yang nilainya naik turun. Istilahnya, nggak mark to market terhadap Bitcoin. Contohnya? Contoh idealnya tuh kayak KPR rumah. Jangkanya panjang kan, 20–30 tahun. Bunga mungkin ada subsidi. Jaminannya rumah, bukan Bitcoin.
Jadi kalau harga Bitcoin anjlok, rumahnya kan nggak ikut anjlok nilainya saat itu juga. Ah, oke. Jadi jaminannya aset lain yang lebih stabil. Betul. Sebaliknya, leverage buruk itu yang biasa dilakuin trader. Pinjam di bursa kripto, pakai leverage tinggi 10x, 20x buat trading jangka pendek. Itu bahaya banget ya. Iya, karena nilai jaminan Bitcoin kamu dicek terus sama harga pasar. Harga turun dikit aja, bisa kena margin call atau malah likuidasi paksa. Bitcoinnya hilang semua. Itu sih udah kayak judi, kata dia, bukan investasi. Jelas banget bedanya. Nah, pemikiran jangka panjang ini juga nyambung ke model proyeksinya ya, yang Bitcoin 24 itu. Iya, betul. Itu dia bagian gratis kan. Siapa aja bisa download spreadsheet-nya. Isinya itu proyeksi kinerja berbagai kelas aset sampai 21 tahun ke depan, tahun 2045. Di skenario dasarnya, Bitcoin diproyeksi ARR-nya berapa? 29%. Kalau asumsi itu benar, modelnya ngitung harga satu Bitcoin bisa sampai sekitar 13 juta dolar. Dalam dolar nominal ya, di tahun 2045. 13 juta dolar per Bitcoin. Wow, angka yang ya ampun. Fantastis sih. Tapi penting dicatat ya, model ini nggak cuma soal Bitcoin. Dia masukin juga proyeksi aset lain. Emas sekitar 5% setahun, seni 9%, saham 10%, real estate 7%, obligasi 5%. Bahkan nilai uang fiat diasumsikan turun 7% setahun karena inflasi. Kompleks juga ya asumsinya, ada inflasi, teknologi kayak AI. Ya, terus ada asumsi penting bahwa Bitcoin pelan-pelan bakal ngambil peran penyimpan nilai dari aset lain. Semacam demonetisasi progresif gitu. Tapi ini kan cuma model ya, bisa diubah-ubah kan asumsinya? Banget. Saylor malah nyaranin gitu. Coba aja download, ganti asumsinya. Misalnya inflasinya lebih tinggi atau adopsi Bitcoin lebih cepat. Lihat hasilnya gimana. Biar kita bisa punya pandangan makro sendiri. Oke, menarik. Nah, di wawancara itu kan ada debat seru juga ya antara Saylor sama si pewawancara, Amos, soal Bitcoin itu sebenarnya lawannya siapa sih? Iya, ini seru nih. Amos kan cenderung mikir lawan utama Bitcoin itu ya obligasi sama uang fiat. Sama-sama buat nyimpen nilai moneter kan? Dia bikin model tandingan juga kan, yang obligasi sama fiat returnnya 0%. Betul. Terus dia hitung, Bitcoin butuh return berapa biar menang dalam 21 tahun? Jawabannya ya mirip, sekitar 29%. Tapi di skenario Amos ini, aset lain kayak emas, seni, saham, real estate, malah returnnya negatif Kok bisa negatif? karena kehilangan premi moneter. Jadi nilai ekstra suatu aset cuma karena orang percaya itu bisa nyimpan kekayaan jangka panjang. Kalau peran itu diambil Bitcoin, ya aset lain nilainya turun karena premi itu hilang. Itu pandangan Amos. Terus, Saylor gimana? Wah, Saylor nggak setuju banget. Dia bilang itu pandangan terlalu sempit. Menurut dia, Bitcoin itu bersaing sama semua kelas aset. Titik. Semua? Maksudnya gimana? Dia bilang, coba lihat di negara maju. Orang kaya kalau beli Bitcoin itu seringnya bukan mindahin duit dari rekening bank. Tapi mereka jual saham teknologi yang udah untung gede. Atau jual properti kedua. Atau jual aset lain. Oh, jadi bukan sekedar dolar vs Bitcoin ya, tapi lebih ke alokasi modal antar semua aset yang ada. Tepat. Modal besar itu kan jarang nganggur jadi tunai. Udah parkir di mana-mana. Jadi keputusan beli Bitcoin itu ya keputusan mindahin modal dari aset A ke Bitcoin. Saingannya ya semua aset itu. Jauh lebih luas. Masuk akal juga ya pandangan Saylor. Beda cara pandang ini ngaruh ke visi masa depan mereka dong. Banget. Kalau di model dasar Saylor kan, yang Bitcoin IR 29%, nanti di 2045, nilai pasar Bitcoin emang bakal jauh di atas emas. Tapi, total nilainya itu masih diproyeksi lebih kecil dibanding gabungan nilai pasar saham global, real estate global, sama obligasi global. Jadi menurut Saylor, Bitcoin jadi yang terbesar tapi nggak memakan semuanya gitu ya? Kira-kira gitu. Ini kan sebenarnya pandangan yang relatif moderat ya. Dibanding beberapa Bitcoin maksimalis yang percaya Bitcoin bakal nyerap nilai semua aset lain. Saylor kayaknya masih optimis sama kapitalisme. Inovasi teknologi bakal terus naikin nilai saham. Obligasi juga nggak bakal hilang selama negara masih butuh pinjaman. Bitcoin jadi raja, tapi kerajaan lain masih ada. Sementara si Amos, Amos lebih ke skenario di mana Bitcoin benar-benar dominan. Mungkin nguasain 60% lebih pasar penyimpan nilai. Nah, ini dampaknya bisa radikal. Aset kayak properti atau seni mungkin masih berharga, tapi bukan buat nabung utama lagi. Dan ini bisa ngerombak pasar kredit, terutama obligasi pemerintah.
Kalau orang lebih percaya nyimpin Bitcoin daripada minjemin ke pemerintah, wah pasar obligasi bisa kempis. Oke, beda banget visinya ya. Terus gimana caranya biar adopsi Bitcoin oleh perusahaan besar itu bisa lebih cepat? Kan sekarang masih jarang banget. Nah, Saylor nunjuk ke satu hal, alokasi kas perusahaan raksasa, terutama di sektor teknologi. Mereka kan punya kas miliaran dolar tiap tahun. Iya, biasanya buat buyback saham atau beli surat utang ya. Betul. Bayangin aja kalau sebagian kecil dari kas itu dialihin buat beli Bitcoin, dijadiin aset cadangan di neraca mereka. Itu bisa jadi game changer. Tapi kan nggak gampang ya, ada aturan akuntansi, regulasi. Iya, itu hambatannya. Doktrin keuangan perusahaan kan biasanya konservatif ya. Terus ada regulasi. Saylor nyebut spesifik soal aturan akuntansi kayak SABC 121 di AS. Menurut dia, aturan itu bikin susah bank besar buat nawarin layanan simpanan Bitcoin buat klien korporat. Jadi kalau aturan kayak gitu dicabut, bank besar bisa lebih gampang layanin korporasi beli Bitcoin. Kira-kira gitu harapannya. Kalau hambatannya hilang dan bank besar nyaman main di Bitcoin buat korporasi, adopsi bisa ngebut. Dampaknya apa kalau katakanlah Apple atau Google mulai naruh Bitcoin di neraca? Itu bisa mempercepat proses demonetisasi saham dan obligasi sebagai tempat utama nyimpen nilai. Tapi menariknya, kata Saylor, ini nggak otomatis jelek buat harga saham itu. Malah bisa sebaliknya. Kok bisa? Saham perusahaan yang megang banyak Bitcoin itu bisa dianggap kayak klaim atas Bitcoin yang dipegangnya. Jadi nilainya bisa ikut naik seiring kenaikan Bitcoin. Jadi derivatifnya Bitcoin gitu. Wah, menarik juga ya teorinya. Dia juga pakai istilah virus rasionalitas kan? Maksudnya apa tuh? Iya, itu metafora dia yang cukup provokatif. Maksudnya, dia percaya kalau Bitcoin diadopsi baik sama orang, perusahaan, atau bahkan pemerintah, itu bakal pelan-pelan maksa mereka buat mikir lebih jangka panjang, lebih disiplin soal uang. Jadi Bitcoin bikin orang lebih waras gitu ya soal finansial? Kurang lebih gitu idenya. Dia sih berharap penyebaran virus ini pelan-pelan aja, konstruktif. Jangan sampai bikin sistem yang ada sekarang langsung ambruk gitu. Oke, nah ada lagi nih perdebatan seru soal masa depan kredit dan kemungkinan dapat bunga atau yield dari Bitcoin. Iya, ini fundamental banget bedanya. Amos kan mikir, kalau dunia pakai standar Bitcoin, orang bakal beda cara mikirnya. Karena nilai Bitcoin cenderung naik terus dibanding barang, orang jadi lebih termotivasi nabung Bitcoin buat beli rumah misalnya, pakai tunai nanti. Jadi orang males ngutang kayak KPR gitu. Bisa jadi permintaan utang turun. Ditambah lagi, karena megang Bitcoin aja udah untung, nilainya naik, orang bakal males minjemin Bitcoinnya, kecuali bunganya tinggi banget. Akibatnya, pasar kredit berbasis utang bisa nyusut drastis atau jadi mahal banget. Model bisnis bank tradisional bisa goyang. Sailor gimana soal ini? Masa nggak ada kredit sama sekali? Nah, Saylor lagi-lagi beda. Dia nggak setuju kalau semua kredit itu jelek. KPR buat rumah pertama, pinjaman modal usaha, itu masih perlulah. Bahkan dia bayangin skenario di mana institusi keuangan besar yang terpercaya Bank-bank yang sekarang gitu. bisa jadi, tapi yang udah adaptasi. Mereka bisa nawarin produk simpanan Bitcoin yang kasih bunga atau yield. Kayak deposito Bitcoin gitu, dapat bunga. Iya, analoginya kayak zaman standar emas dulu. Orang bisa simpan emas di bank, dapat bunga. Kata Saylor, nanti juga bisa simpan Bitcoin di lembaga terpercaya, dapat bunga tahunan, misal 5%. Jadi bisa hidup dari bunganya tanpa jual Bitcoinnya. Menarik. Tapi kan Bitcoin nggak bisa dicetak, bunganya datang dari mana? Nah, itu pertanyaan besarnya. Saylor argumennya, bunga itu bisa datang dari aktivitas ekonomi produktif yang dibiayai oleh pinjaman Bitcoin itu. Si Amos skeptis banget kan soal ini? Banget. Khawatirnya dia, pertama, pasokan Bitcoin kan ketat. Kedua, nggak ada penjamin terakhir kayak bank sentral. Dia takut model pinjam-meminjam Bitcoin berbunga ini gampang runtuh. Kayak kasus Celsius atau BlockFi dulu. Yang nawarin bunga tinggi terus bangkrut itu ya? Ya, Amos lebih condong mikir pembiayaan di era Bitcoin nanti bakal lebih ke arah bagi hasil. Jadi investor ikut nanggung risiko, bukan cuma ngasih pinjaman bunga tetap. Sailor balesnya gimana? Dia pakai argumen sejarah. Zaman standar emas juga ada kok suku bunga. Jadi, ya perdebatan ini nunjukin visinya beda banget soal gimana ekonomi berbasis Bitcoin nanti jalan.
Oke, oke. Kompleks ya. Nah, balik ke soal leverage tadi. Kalau kita, pendengar nih, ada yang tergoda pengen coba strategi seller, ngutang buat beli Bitcoin. Apa aja sih syaratnya biar cerbas menurut dia? Syaratnya ketat banget, dan dia jelasin ini. Pertama, harus yakin dan mampu pegang Bitcoin itu minimal 4 tahun. Idealnya 10, 20, 30 tahun. Ini investasi jangka super panjang, bukan buat main pendek. Oke, minimal 4 tahun. Terus? Kedua, utangnya juga harus jangka panjang. Minimal 4 tahun, idealnya ya 10 tahun lebih. Jangan pakai pinjaman jangka pendek, Ketiga, yang tadi soal jaminan itu ya? mark to market. Cari yang nggak begitu. KPR sering disebut ideal karena jaminannya properti, jangka panjang, bunga mungkin lebih rendah. Jadi kalau harga Bitcoin goyang, kita nggak langsung panik disuruh nambah jaminan atau dilikuidasi. Tepat. Keempat, bunga pinjamannya harus masuk akal. Idealnya di bawah 8%. Jelas jangan pakai kartu kredit atau pinjol yang bunganya selangit. Intinya, Intinya, struktur utang kamu harus super kuat. Harus bisa nahan badai kalau harga Bitcoin anjlok parah. Misal 80-90% dari puncak, tanpa bikin kamu terpaksa jual Bitcoin pas harga lagi jatuh. Harus bisa tidur nyenyak lah pokoknya. wah nggak main-main ya syaratnya. Bukan buat semua orang ini jelas. Sama sekali bukan. Nah, di akhir wawancara, Saylor juga ngomongin soal pasar Bitcoin yang terus berubah kan? Iya, dia tekenin itu. Dulu kan nggak ada ETF Bitcoin Spot, sekarang udah ada. Nanti mungkin bank besar lebih gampang nawarin layanan kustodi buat institusi. Perubahan struktur pasar ini, kata dia, bikin data historis jadi kurang relevan buat prediksi masa depan secara linier. Siklus 4 tahunan itu mungkin nggak akan sama persis lagi. Tapi arah perubahannya cenderung bagus buat Bitcoin kan? Menurut dia sih gitu, cenderung positif. Bullish lah istilahnya. Walaupun detailnya masih banyak ketidakpastian ya. Kapan institusi besar beneran masuk, gimana persisnya pasar kredit berubah. Tapi keyakinan dasarnya dia tetap. Jangka panjang, Bitcoin menang. Jadi penyimpan nilai unggul. Jadi strategi paling bijak menurut dia apa dong? Simpel aja. Atur posisimu biar bisa pegang Bitcoin selama mungkin. Minimal lewatin satu siklus 4 tahun lah. Jangan goyang sama naik turun jangka pendek. Biarin aja faktor-faktor positif struktural itu bekerja. Nikmatin perjalanannya. Oke, pegang yang lama dan sabar ya kuncinya. Ya, pembahasan ini benar-benar kasih kita akses lah ya ke cara berpikir salah satu pemain besar di Bitcoin. Lengkap sama alasannya, modelnya, sampai saran praktisnya. Walau tentu ini bukan nasihat keuangan ya. Betul, sekaligus ngebuka mata kita juga ke perdebatan-perdebatan yang lebih dalam. Gimana teknologi baru kayak Bitcoin ini bisa jadi ngerombak cara kita ngelihat uang, aset, utang, bahkan peran bank di masa depan. Banyak banget skenarionya. Iya, jadi banyak bahan renungan ya. Implikasinya jauh banget, lebih dari sekedar harga naik turun tiap hari. Nah, sebagai penutup nih, coba lempar satu pertanyaan buat Anda pikirkan sendiri di rumah. Kalau Anda coba nih pakai kerangka waktu berpikir 21 tahun kayak modelnya Sailor. Terus jadiin proyeksi return Bitcoin tahunan itu anggaplah yang 29% tadi sebagai patokan pribadi Anda. Kira-kira gimana ya itu bakal ngubah cara Anda nilai peluang investasi lain? Atau bahkan ngubah cara Anda lihat resiko dan kesabaran dalam investasi? Coba direnungkan.